pagi saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan jalani hari ini. Mari kita teduh di pagi yang sejuk ini. Kita puji Tuhan. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 355, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan di pagi yang teduh ini. Kami segar, kami beroleh berkat. Anugerah Tuhan senantiasa kami rasakan membarui kami. Tuhan, kami mohon, tuntun kami menjalani hari ini dalam kasih-Mu yang indah, yang menyenangkan dan beri sukacita bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan pada pagi hari ini, bacaan kita diangkat dari ayat harian Kejadian 28 ayat yang pertama. Demikian dikatakan. Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya, katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, mendengar Ishak, kalau kita mundur sedikit, tidak bisa kita lupakan Abraham. Dan ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk memasuki tanah Kanaan, maka Allah sesungguhnya sangat mengharapkan sukacita besar akan berada dalam kehidupannya. Namun tidak semudah yang digambarkan oleh Abraham untuk berjalan dalam rencana-rencana Tuhan. Sekalipun dia yakin dan percaya betul, sehingga disebut nenek moyang orang beriman. Abraham tidak pernah melewati janji dan ajakan Tuhan. Dia selalu ikut dan menekuninya. Saudara-saudaraku, anak Abraham ialah Ishak. Dan Ishak pun menjadi bagian kehidupan bapaknya. Dia bertekun dan penuh kesetiaan. Kita tahu Ishak dalam perjalanan hidupnya yang penuh pengharapan kepada Tuhan, hingga dia di kemudian hari diberkati Tuhan dalam janji-janjinya. Saudaraku, ada pengalaman yang unik bersama istrinya Ribka ketika mereka menerima anugerah 2 orang anak, dan satu di antaranya, siapa namanya? Anak yang sulung, Esau. Adiknya adalah Yakub. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Ribka sangat senang dengan Yakub. Sekalipun tentunya dia senang juga sama Esau. Dan sebaliknya, Ishak sangat senang dengan Esau. Sekalipun dia menyayangi Yakub. Lalu di antara mereka sebagai orang tua bergelut saling menyayangi. Dan bagaimanakah perjalanan hidup mereka berdua?
Alkitab menyaksikan pada Kejadian mulai pasal 24 sampai 27, maka di hadapan Tuhan ada janji yang tidak boleh mereka lupakan dan telah terwarisi dari Abraham. Ialah bagaimanakah mereka selalu memedomani janji dari Tuhan secara turun-temurun, karena akan mempengaruhi keturunan mereka. Dan ketika Ribka berusaha untuk merebut berkat kepada Yakub dibanding apa yang telah diterima oleh Esau, maka sesungguhnya tidak bisa diabaikan adalah perjuangan agar turun-temurun janji yang telah Allah berikan kepada mereka. Tentu ketika Esau ingat, Ribka juga ingat. Ketika Ribka mempertimbangkan kehidupan Esau, maka dia juga tentu mempertimbangkan Yakub. Nah, hari ini apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan ini setelah melewati bagaimanakah kalau dalam cerita perjalanan keluarga itu, sehingga dengan tipu daya Ribka kepada Esau yang dilakukan oleh Yakub dengan penuh kesetiaan, maka berkat kesulungan itu terjadi pada Yakub. Yakub telah diberkati. Berkat Tuhan yang telah dinyatakan oleh ayahnya Esau telah tiba kepada Yakub. Sebelum kita lanjutkan, mari kita puji Tuhan dari nyanyian Yesus Memanggil ayat yang ketiga. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya batu hilang. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Saudaraku, maka apa yang telah dilakukan oleh Ishak kepada Yakub, memberkati dia serta berpesan kepadanya, semuanya itu terjadi dalam rangka menggenapi janji Tuhan dalam regenerasinya. Berkat anugerah yang telah diberikan kepada Esau dinyatakan kepada anak-anaknya, dan dalam hal ini diberikan kepada Yakub. Yakub dalam rangka berkat itu dipesankan, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan, karena memang janji itu demikian. Bagaimanakah yang menerima janji? Secara turun-temurun dinyatakan itu dengan baik. Kebahagiaan orang yang telah mematuhi janji ialah menyatakan dan menerima, mengikhlaskan itu sebagai bagian dari perjalanan hidupnya bersama Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, nats ini harus kita hayati sebagai bagian dari penggenapan janji Tuhan kepada sebuah keluarga, orang tua dan anak menerimanya. Saudara-saudaraku, indah kalau kita gambarkan pemenuhan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Ketika orang tua kita, atau ketika kita sebagai orang tua bermohon kepada Tuhan dalam kehidupan keluarga, untuk diberikan ini, untuk dituntun dalam rangka ini, dan lewat gerejanya ada banyak hal. Ada satu, ada dua, atau mungkin ada banyak. Bagaimana kita dalam doa-doa dan permohonan kita, dan Tuhan memenuhinya. Maka demikian juga bagaimanakah kita selalu bertekun dalam janji hubungan kita dengan Tuhan, kita alirkan, kita ajarkan itu secara turun-temurun kepada anak-anak kita.
Dan tentu adalah kebahagiaan yang berlipat ganda apabila anak pun sebagaimana posisi Yakub kepada orang tuanya, maka anak-anak kepada orang tuanya. Tentu ada sukacita yang bertambah-tambah di sana. Pertanyaannya, janji-janji yang seperti apakah yang telah kita terima dinyatakan oleh Tuhan dalam hidup kita hingga sekarang? Janji kebaikan, janji kekudusan, janji ketaatan. Berbahagialah orang yang bertekun dalam janji-janji hidupnya kepada Tuhan. Tuhan akan melihat dia sebagai orang yang penuh kesetiaan. Yesus selalu akan menjadi guru hal ketaatan kepada janji Allah kepada dia. Maka demikian kita juga dalam hidup kita hari ini, kita disentuh. Kalau kita tekuni hari ini dengan penuh pengharapan, maka yakinkan diri, ada janji Tuhan menuntun kita lewat kebaikannya, buah-buah dari kebaikan itu, dan sekaligus menumbuhkan pengharapan kita. Karena janji bersama Tuhan, Tuhan ada dalam janji itu, dan kita bagian dari janji itu. Berjanjilah kepada Tuhan dalam segala rencana-rencana dan harapan, dan yakinkan dalam doa janji kita kepada Tuhan akan senantiasa diperbaharui. Kita akan dikuatkan, kita disempurnakan, dan diberikan jalan-jalan kebaikannya. Amin. Saudaraku, mari kita angkat pujian dari 387. Ku heran Allah mau beri. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, lewat firman-Mu Tuhan selalu setia dalam janjinya. Dan dalam perjalanan hidup kami diminta untuk juga berlaku setia. Kami diminta untuk semakin bertumbuh dalam kesetiaan di tengah hidup keluarga. Demikian juga dalam pekerjaan-pekerjaan, bahkan dalam pengharapan-pengharapan kami. Sebab dalam kesetiaan menekuni janji Tuhan, di sana iman percaya kami diuji. Maka demikian Abraham, Ishak, Yakub
Yakinkan kami Bapa menjalani hari ini. Kami boleh bersikap yang baik, menekuni berjalan dalam janji-janji Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah lupa akan berkat-Nya. Untuk itu ya Tuhan, kami berdoa dalam setiap pengharapan-pengharapan para anak-anak Tuhan, keluarga, pribadi, lepas pribadi. Terpujilah Engkau Tuhan, biarlah oleh tuntunan-Mu perjalanan kami sepanjang hari ini selalu dalam tuntunan kasih Tuhan. Berkati yang lemah, kuatkan ya Bapa yang sakit, berikan jawaban-jawaban dalam pengharapan-pengharapan kami. Tolong kami Tuhan, agar hari ini sungguh-sungguh dapat memberikan kepada kami sukacita yang dari Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, selamat pagi, salam sehat, Tuhan